Hadir Bu. Rizka Asasia. Novi. Pujasari. Sakit Bu. Sakit Bu, nanti kita jangan kok. Sakit apa? Sakit hati. Penny Bu, Penny. Demam. Ya. Ada suratnya enggak? Tidak ada. Tidak Bu. Baru hari pertama aku masih mau pakai surat. Enggak ada suratnya juga. Kalau dia hari baru ke dokter. Kalau berobat. Biasanya tidur dulu Bu. Tidur dulu kalau misalkan saya nggak pakai HP. Oke. Buat perhatiannya semua. Itu Novi masih ngobrol. Ngobrol dulu selesai. Baru bisa dimulai kelas kita ya. Kalau masih ada yang berisik, belum bisa kita mulai. Oke, sekarang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Sehat. Jadi nah, hari ini di jam segini, berapa jam 9 belajar SKI ya. Ya Bu. Ada yang tahu materinya? Tahu. Anda mau tahu Bu? Tadi sama Ibu Siti Helijah belajar apa? Belajar Sulaiman Syah yang memimpin ya berarti. Sulaiman Kauni. Sulaiman Al-Kauni. Itu lagu ini yang tentang Turki Bu. Kami sudah diajak Ibu Sitoy ke Turki tadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peradaban Islam di Persia. Persia itu di mana? Persia itu ada yang tahu nggak di mana? Tahu. Persia itu ya sekarang itu yang dikenal dengan Iran. Tetapi pada saat masa dinasti ataupun daulah Safawi itu masih mencakup daerah Armenia masih masuk. Kemudian Azerbaijan itu di daerah Turki juga. Bu, lihat keretanya Bu. Iya, tapi ini nggak bisa. Ibu siapa ada Bu lihat keretanya? Ada di kemarin Ibu sudah share kan? Bu, besar. Kemarin Ibu sudah share? Enggak, ada linknya Ibu sudah share. Ada belum? Buka. Ibu udah ini loh. Ada Bu, ada Bu. Bawa HP kan hari ini? Hilang tuh.
Awalnya kayak gitu. Nah, jadi ada yang pernah dengar nggak tentang Syafawi di Persia? Tidak. Tahu Syafawi di tajwid. Di mana? Di tajwid. Tajwid. Bisa ikhfa ya. Ilmu tajwid beda lagi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar peradaban Islam Syafawi di Persia. Jadi yang perlu kita ketahui, Syafawi ini awalnya itu bukan sebuah kerajaan, yaitu adalah gerakan tarekat di mana di situ seperti kayak pengajian tasawuf ya, yang didirikan oleh siapa di situ? Syekh Syafiuddin. Syekh Syafiuddin ini ya, dia adalah pendiri dari gerakan tarekat Syafawi ini. Bu, ya. Tarekat itu apa, Bu? Tarekat itu, oke, itu ada dibuka nggak? Dibuka loh, sekadanya. Udah. Ada yang belum dibuka? Sudah. Sudah ya? Nah, tarekat itu adalah jalan ataupun metode khusus ya yang ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kayak misalkan seperti kita perkumpulan belajar seperti itu dinamakan tarekat. Jadi tarekat Syafawi ini didirikan oleh Syekh atau Safiuddin. Syekh Safiuddin. Kita bisa kenal dengan Safiuddin. Beliau ini adalah pendiri pertama tarekat Syafawi. Kemudian bisa dibuka di halaman. Nggak ada halaman. Iya, di slide 6 ya. Nah, itu adalah yang pertama Syekh Safiuddin. Ya. Syekh Safiuddin ini ya, awalnya beliau ini adalah orang yang berpaham Sunni. Ya, Sunni. Kemudian seiring berjalannya waktu, tarekat ini itu diubah menjadi ke Syiah pada masa, lihat buka PPT-nya, pada masa Khawaja Ali, itu pemimpin ketiga gerakan tarekat Syafawi ini. Nah, Bu, itu di slide 6, tetap di slide 6. Oke, pemimpin. Dipimpin siapa, Bu? Yang Syiah itu awalnya Khawaja Ali, yang pemimpin ketiga. Khawaja Ali. Nah, yang kita tahu ya, Syekh Safiuddin ini adalah pendiri pertama gerakan tarekat ini. Kemudian seiring berjalannya waktu, banyak pemimpin-pemimpin yang muncul, yaitu tentunya dari keturunan Syekh Safiuddin ini. Nah, pada kepemimpinan Syekh Junaid itu di pemimpinan keempat ya, itu Syekh Junaid ini memiliki kekuatan militer ya, berusaha untuk mengalahkan saingan politiknya. Jadi yang awalnya gerakan tarekat Syafawi ini hanya hanya terkait tentang keagamaan saja, tetapi seiringnya berjalannya waktu itu ada unsur politiknya seperti itu. Ada unsur politiknya. Itu pada kepemimpinan Syekh Junaid, itu kepemimpinan keempat. Itu masih masuk gerakan tarekat ya, belum menjadi kerajaan, belum menjadi kerajaan. Nah, kapan Bu jadi kerajaannya? Pada kepemimpinan Ismail I. Nah, jadi kan Junaid ini pada kepemimpinan Junaid ini sudah bermazhab Syiah ya, karena sebelumnya itu ada pemimpin Khawaja Ali. Khawaja Ali ini yang membuat tarekat Syafawi yang awalnya berpaham Sunni, kemudian berubah menjadi Syiah.
beliau ingin mengalahkan saingan politiknya, yaitu Konyulu. Ada yang tahu Konyulu ini? Tidak. Konyulu ini teman-teman itu adalah suku yang menguasai wilayah yang kini menjadi Turki, ya, yang kini menjadi Turki, kemudian Armenia, Azerbaijan, kemudian dan Irak. Irak juga masih termasuk ke Persia, ya. Buka slide 3. Yuk. Sudah ya, berikutnya ya. Kepemimpinan dunia dilanjutkan oleh anaknya. Ini bisa dibaca slide ketiga. Kepemimpinan dunia dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Haidar. Haidar menikah dengan Muhyiddin Hasan dari pernikahannya lahirlah Ismail yang telah menjadi pendiri Daulah Syafawi di Persia. Dan Haidar yang memimpin militer Syafawi menjadikannya sebagai rival politik. Konyulu yang dapat dikalahkan pada tahun 1476 Masehi. Setelah Silla dapat dikuasai, tetapi akhirnya pasukan Haidar dapat dikalahkan hingga ia terbunuh. Putra Haidar berniat balas dendam atas kematian ayahnya. Namun, Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail dan ibunya justru dipenjarakan di Fars pada tahun 1489 sampai 1493 Masehi. Lalu mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota Aka Konyulu dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan, tidak lama kemudian Rustam berkhianat dan menyerang Ali bersaudara hingga Ali terbunuh pada tahun 1494 Masehi. Jadi itu ya. Pada pemerintahan Junaid ini, ya, itu mereka berusaha untuk merebut kekuasaan di daerah ataupun di daerah yang dikuasai oleh suku Koyunlu. Itu yang ibu sebut tadi, suku Koyunlu itu menguasai itu di Turki, di Armenia, di Azerbaijan. Kemudian wafatlah Junaid ini dalam pertempuran untuk merebut kekuasaan yang dikuasai oleh kaum Koyunlu tadi. Kemudian turunlah anak dia yang bernama Haidar. Haidar ini turun menjadi pemimpin di situ pada tahun berapa? Tahun berapa? Haidar memimpin? 1488. Di pemimpin militer Syafawi. Iya. 1476 Masehi. Ya, jadi turun anaknya ya, Haidar menjadi pemimpin di masa gerakan tarekat tersebut. Nah, pada masa Haidar ini menjadi pemimpin, dia juga ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya, yaitu merebut kekuasaan yang dikuasai oleh suku Koyunlu. Nah, pada perebutan kekuasaan tersebut terjadilah pertempuran. Meninggallah lagi Haidar ini di pertempuran perebutan kekuasaan oleh kaum Koyunlu. Nah, turun lagi Ali. Ali ini siapa, Bu? Ali ini adalah pemimpin selanjutnya tarekat Syafawi, yaitu anaknya Haidar. Nah, Ali ini didesak oleh pasukan tentara Syafawi pada saat itu, ya, untuk membalaskan dendam kematian ayahnya kepada
suku Koyunlu. Kemudian Ali ini wafat di tahun 1494 Masehi, yaitu karena dikhianati oleh salah satu putra mahkota dari suku Koyunlu tadi. Nah, itulah beberapa pemimpin yang memimpin tarekat. Kapan Bu tarekat Syafawi ini menjadi kerajaan yang memiliki ideologi? Kapan? Pada kepemimpinan Ismail. Silakan buka slide 4. Slide 3 ya. Nah, pada kepemimpinan Ismail itu gerakan tarekat Syafawi itu berubah menjadi daulah ataupun menjadi kerajaan, di mana Ismail ini membentuk pasukan yang bernama Izilbash. Dan Izilbash ini adalah pasukan militer pada masa daulah Syafawi, yaitu pasukan yang sangat kuat ya. Nah, pada saat inilah pasukan Koyunlu itu menyerah dan kalah, sehingga pada masa ini dibentuklah daulah ataupun kerajaan Syafawi ini. Makanya pada periode Ismail ini adalah periode pertama berdirinya kerajaan daulah Syafawi. Nah, gitu ya. Silakan dibuka lagi slide 6. Susmiati bisa tolong Ibu baca di slide-nya, yaitu pemimpin yang memimpin daulah Syafawi, bukan yang gerakan. Ya. Para pemimpin daulah Syafawi. Silsilah pimpinan Syafawiyah yang dimulai dari suatu gerakan tarekat hingga pada akhirnya menjadi gerakan politik dan kemudian menjadikannya sebuah daulah. Saat masih menjadi gerakan tarekat, secara berturut-turut tarekat ini dipimpin oleh yang pertama Syekh Syafiyuddin Ardabili pada tahun 1334 Masehi. Yang kedua Sadruddin Musa pada tahun 1391 Masehi. Yang ketiga Khawaja Ali yang dipimpin pada tahun 1429 Masehi. Yang keempat Ibrahim Junaid pada tahun 1460 Masehi. Yang kelima Haidar pada tahun 1488 Masehi. Dan yang terakhir Ali pada tahun 1501 Masehi. Sudah menjadi daulah Syafawi tanpa kekuasaan secara berturut-turut dipimpin oleh yang pertama Ismail I pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Yang kedua Tahmas II pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Yang kedua yang ketiga Ismail II pada tahun 1576 Masehi sampai dengan 1577 Masehi. Yang keempat Muhammad Huda Banda pada tahun 1577 Masehi sampai 1587 Masehi. Yang kelima Abbas I pada tahun 1587 sampai 1628 Masehi. Yang keenam Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Yang ketujuh Abbas II pada tahun 1662 sampai 1667 Masehi. Yang kedelapan Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Yang kesembilan Hussein I pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Yang ke-10 Tahmas II pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi.
Dan yang terakhir yaitu Abbas III pada tahun 1792 sampai 1736 Masehi. Itu adalah para pemimpin yang memimpin gerakan tarekat tasawuf dan daulah Syafawiyah. Jadi itu tadi sedikit sejarah tentang kepemimpinan gimana sih dari tarekat berubah menjadi daulah Syafawiyah. Itu ada yang bisa mengulang nggak? Nah, jadi yang kita tahu awalnya gerakan tarekat Syafi'i ini dipimpin oleh Syekh Safiuddin yang berpaham Sunni. Pada kepemimpinan Syekh Khawaja Ali itu berubah menjadi Syiah. Nah, kemudian pada kepemimpinan Junaid, Syekh Junaid itu masuklah paham-paham politik seperti itu. Masuk ada unsur-unsur politik sehingga pada kepemimpinan Junaid ini Syekh ini ingin merebut kekuasaan yang dikuasai oleh suku Koyunlu yang berada di Turki, di Armenia, ya, Azerbaijan, itu pasti masuk ke Persia. Maksudnya beliau ini ingin ekspansi wilayah ataupun memperluas wilayah. Nah, itu dia. Kemudian saat pertempuran, Syekh Junaid ini wafat, meninggal di saat pertempuran. Kemudian turunlah Haidar, anak beliau yang menjadi pemimpin gerakan tarekat Syafi'i. Pada saat pemimpin ini masih gerakan tarekat, belum menjadi kerajaan. Turunlah Haidar. Haidar ini ingin mengikut jejak ayahnya, yaitu ingin merebut kekuasaan di wilayah yang dikuasai oleh suku Koyunlu tadi. Nah, di saat pertempuran terjadilah pertempuran tersebut dan meninggallah Haidar. Turunlah Ali, anak dari Haidar, yaitu yang dimana Ali ini didesak, bukan atas kemauan sendiri, didesak oleh pasukan gerakan tarekat Syafi'i pada saat itu ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh kaum atau suku Koyunlu. Nah, sampai Ali ini adalah pemimpin gerakan tarekat tadi. Nah, setelah dari itu di sampingnya di slide itu adalah pemimpin pada saat yang sudah menjadi kerajaan. Nah, ini adalah pemimpin tarekatnya. Nah, Ali ini kemudian gagal lagi mati lagi, terbunuh oleh ataupun dia ini dihianati oleh salah satu putra mahkota dari suku Koyunlu tadi. Nah, matilah Ali ini. Jadi pada saat beberapa pemimpin tarekat ini tidak berhasil merebut kekuasaan wilayah dari Koyunlu tadi. Nah, muncullah Ismail I, yaitu anak dari Ali. Anak dari Ali, Ismail I, yaitu yang dimana Ismail ini dia menjabat di umur 5 tahun ya. 5 tahun nggak di situ? 5 tahun ya. 5 tahun apa 7 tahun? 7 ya, 7 tahun. Dia mengambil kekuasaan di umur 7 tahun. Dalam waktu 5 tahun, ya, Ismail ini berhasil mengumpulkan pasukan yang kuat. Untuk apa? Untuk memerangi ataupun merebut wilayah yang dikuasai oleh suku Koyunlu tadi. Nah, jadi ini sebenarnya konfliknya turun-temurun seperti itu. Nah, pada saat inilah wilayah tersebut berhasil ditaklukkan pada masa Ismail I. Saat itu sudah ditaklukkan, yang awalnya Syafi'i ini merupakan sebuah gerakan tarekat, itu berubah menjadi daulah ataupun dinasti ataupun kerajaan di Persia. Oke, sampai situ ngerti nggak? Sejarah mulanya berdirinya
Daulah Syafawi ini. Yang awalnya gerakan mereka, yang awalnya Sunni, berpaham Sunni, kemudian pada masa Khawarizmi Ali itu berubah menjadi Syiah. Selanjutnya silakan dibuka tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Bu, kapan sih Daulah Syafawi itu mengalami kemajuan? Kapan? Yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar cerita, pernah baca buku, pernah lihat videonya? Nah, pada masa Abbas I, apa yang menjadi hal apa yang dilakukan Abbas sehingga Daulah Syafawi ini maju seperti itu? Salah satu adalah memperbaiki masalah-masalah yang terjadi baik internal ataupun eksternal di kerajaan tersebut ataupun di daulah tersebut. Jadi memperbaiki intinya memperbaiki, ketika ada masalah diperbaiki seperti itu. Nah, apa saja Bu yang menjadi hal-hal apa saja yang maju nih ketika Daulah Syafawi ini mengalami kemajuan di bidang apa saja? Di situ ada beberapa. Hindun, boleh tolong dibaca yang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Pertama, bidang ekonomi. Daulah Syafawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Jalur yang pada mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Syafawiyah juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Yang kedua, ada bidang ilmu pengetahuan. Pada Daulah Syafawiyah muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal, diantaranya Baha al-Din al-Syairazi atau generalis ilmu pengetahuan. Langsung saja ya. 3. Bidang pembangunan fisik dan seni. Oke, cukup sebenarnya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kemarin Ibu suruh buka PPT-nya, suruh pelajari, suruh catat. Hari ini nggak ada satupun yang catat. Ini gimana ini maksudnya? Nah, jadi nanti pulang ini di pertemuan selanjutnya Ibu mau kalian catat, kemudian di pertemuan selanjutnya kumpul ya. Ya. Oke. Nah, ini bisa lihat ada beberapa kemajuan yang terjadi. Yang pertama di bidang ekonomi, kemudian ilmu pengetahuan, yaitu munculnya para ahli ya, baik itu di bidang fikih, kemudian ilmuwan-ilmuwan terkenal, kemudian di bidang pembangunan itu ada munculnya sekolah-sekolah, kemudian masjid-masjid. Nah, teman-teman itu bisa dilihat di slide itu ada contoh dari kemajuan. Ada nggak gambarnya? Ada. Nah, itu yang pertama ini adalah masjid apa ini? Masjid Syah. Ini di Iran ya. Yang pertama itu Masjid Syah. Kemudian yang ini lukisan, salah satu contoh lukisan yang dilukis pada saat itu. Kemudian ini adalah Masjid Syekh Lutfullah namanya. Nah, kemudian adapun teman-teman ketika mengalami kemajuan, ada kemunduran yang terjadi pada Daulah Syafawi ini, yaitu pada masa Abbas. Ya. Setelah pada masa Abbas itu kan terjadi kemajuan. Kemudian setelah itu dipimpin oleh beberapa dari pemimpin itu nggak ada yang meningkat. Jadi runtuhlah kerajaan ataupun daulah
adalah syafal ini. Itu bisa dibaca ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah ya. Oke. Silakan bikin 3 kelompok ya. Sekarang 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. Ya, bikin kelompok. Berapa kelompok? 3 kelompok. Ya, sekarang cepat. 1 2 3. Ada yang 4 3 3. Iya, ada yang 4. Kami 4. Kami bertiga. Setiap kelompok menyiapkan 1 handphone ya. Ada paketnya enggak? Ada bukannya wifi. Ada. Itu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Masing-masing kelompok bikin namanya. Gimana, Bu? Gimana bikinnya? Iya, sebentar. Nah, kalian buka di Google Kahoot. Udah ya. Masukkan pin. Ada nggak? Sudah ada belum? Pinjam berapa, Bu? 8. Bang, udah bisa baca. Sudah masuk semua belum? Belum. Enggak, klik kamu di Google dulu. Pinnya tuh belum. Oke, pinnya. Iya, pinnya. Setiap kelompok 1 HP ya. Sudah, Bu? Nama panggilannya? Setiap kelompok setiap kelompok bikin nama ya. Sudah, Bu? Kelompok leher di mana? Curi. Ayo, yang buka lagi dulu. Ulang. Jawaban. Kelompok umum. Ini. Kelompok 1. Itu ya? Oke, di sini. Halo semuanya. Ada soal. Nanti siapa cepat, siapa tepat, itu yang dapat poin teratas ya. Ya, kalaupun dia cepat dia salah tetap poinnya di bawah. Ya, kalaupun dia cepat dia tepat, kalaupun dia tepat dia lama poinnya di bawah. Oh iya, oke. Jadi yang benar itu cepat dan tepat. Oke? Bentar, Bu. Nah, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, lihat waktunya kerjakan ya. Bu, di mana jawabannya, Bu? Sabar. Langsung.
Bobok salah. Benar aku. Gaya, Anda di podium 1. Sekarang masih di Isti. Kamu salah nanti. Nggak gitu nyari jawaban. Benar. Dari kecil nggak kita berada di mana ya? Ular terbesar. Ekonomi dan pendidikan. Abbas satu udah awal. Abbas. Abbas. Ayo lihat waktunya. Aku lah bilang tadi Abbas satu. Teruskan cepat. Ayo siapa cepat yuk. Dia. Dile, sabar. Cepat. Kan isinya boleh gitu. Dile. Isti. Sekiranya masih ada soal, masih silahkan dikatakan ya itu. Sulaiman di apa? Oke, sudah semua ya? Satu soal lagi ya? Dari bakunya. Benar, kau. Tapi bilang dari bakunya. Oke, ada dong. Kasih tinggi. Oxlah. Kita ngomong. Oke, itu kita lihat siapa yang. Ada yang mesti pulau. Oh, masih satu lagi ya? Nah, siapa cepat. Oxlah. Sini apa nih? Ini memang tidak mudah ya. Oke, tahu. Siap di podium ketiga.